Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore menjelang pulang. Pada kali ini, kami dari kelompok 3 akan memberikan informasi mengenai sejarah tentang Kabinet Burhanuddin, yaitu apa itu Kabinet Burhanuddin dan apa saja program kerjanya serta tantangan dan jatuhnya masa jabatan kabinet tersebut. Mari kita saksikan materi selengkapnya. Kabinet Burhanuddin. Kabinet Burhanuddin harahap berkuasa dari 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956 dan dikenal sebagai kabinet yang bertanggung jawab atas pemilu pertama di Indonesia pada 1955. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dan beranggotakan 20 menteri, termasuk menteri-menteri kunci seperti Sumitro Djojo Hadikusumo, Menteri Keuangan, Ide Ana Agung Gede Agung, Menteri Luar Negeri, dan Lukman Wiradinata, Menteri Kehakiman. Program kerja utama kabinet ini mencakup beberapa agenda penting. Yang pertama, pemulihan kewibawaan pemerintah. Salah satu prioritas utama kabinet adalah mengembalikan kewibawaan moral pemerintah serta membangun kepercayaan masyarakat dan angkatan darat. Ini penting karena sebelumnya dapat ketidakstabilan politik di Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan pemilu 1955. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Pemilu ini bertujuan untuk membentuk parlemen yang baru dan memberikan dasar yang lebih demokratis bagi sistem politik Indonesia, desentralisasi dan pemberantasan korupsi. Kabinet Burhanuddin juga fokus pada penyelesaian undang-undang desentralisasi dan berupaya mengurangi inflasi dengan kebijakan yang bertujuan memberantas korupsi. Pada masa ini, mereka berusaha mengendalikan korupsi sebagai langkah untuk menstabilkan ekonomi. Selain pemulihan kewibawaan pemerintah dan pelaksanaan pemilu 1955, Kabinet Burhanuddin berharap juga memiliki beberapa program lain yang berpengaruh besar. Berikut beberapa tambahan poin yang memperkaya pemahaman tentang kabinet ini. Yang pertama yaitu penguatan ekonomi dan pengendalian inflasi. Kabinet Burhanuddin berupaya keras untuk menstabilkan ekonomi negara yang saat itu mengalami inflasi. Salah satu fokus kebijakan ekonomi ini mereka adalah dengan mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan inflasi serta mencegah penyelewengan anggaran. Yang kedua yaitu pemberantasan korupsi. Salah satu kebijakan besar Kabinet Burhanuddin adalah pemberantasan korupsi. Mereka mengeluarkan undang-undang yang ketat untuk menindak pelaku korupsi. Ini dilakukan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih. Yang ketiga yaitu desentralisasi kekuasaan. Salah satu prioritas kabinet adalah menyelesaikan perundang-undangan terkait desentralisasi. Ini sejalan dengan upaya untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada daerah dalam pengambilan keputusan lokal, sehingga diharapkan bisa meningkatkan efektivitas pemerintahan. Yang keempat yaitu perbaikan hubungan militer dan sipil. Hubungan antara pemerintah dan militer sempat menegang pada masa-masa sebelumnya. Kabinet Burhanuddin berusaha untuk memperbaiki hubungan ini dengan meningkatkan kepercayaan Angkatan Darat kepada pemerintah. Tantangan dan kejatuhan. Meskipun kabinet ini berhasil dalam beberapa hal, ada tantangan besar yang dihadapi, terutama terkait kebijakan luar negeri. Burhanuddin Harahap memilih pendekatan diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat, yang saat itu menjadi isu panas dengan Belanda. Langkah ini menuai banyak kritik dari Presiden Soekarno dan partai-partai lain, yang menganggap pendekatan Burhanuddin terlalu lemah. Ketegangan politik ini semakin meningkat, dan pada akhirnya, kabinet ini mengundurkan diri pada tanggal 3 Maret tahun 1956 setelah Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya pada Presiden Soekarno. Oke teman-teman, sekian penjelasan mengenai Kabinet Burhanuddin yang dapat kami sampaikan. Jadi, kesimpulannya adalah
kabinet ini berperan besar dalam transisi demokrasi Indonesia. Namun, tantangan politik luar negeri mengakibatkan berakhirnya masa jabatan Burhanuddin Harahap. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.